Oke boy, ada yang nanya masalah silbak kopling seberapa penting. Ya begini ya. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, nontonnya videonya sampai habis. Bisa terjadi sangat ruyam, rusak motor kalian. Kalau misalnya sampai hal sepele ini disepelein, intinya gitulah anjir. Oke, kalau misalnya silbak koplingnya ini ada namanya kerobekan atau nggak salah pasang terjadi kayak motor owner ini yang dimana pernah ganti, ini bakal jadi ruyam buat jenis motor lu. Efeknya kemana aja sih? Silbak kopling itu sepenting apa? Berfungsinya buat apa? Dan segala macam ya. Oke, yang pertama adalah silbak kopling itu fungsinya adalah buat sebagai penopang kruk asnya juga nih boy. Yang dimana kruk as itu kalau misalnya tidak ada namanya bak kopling, dia pemutarannya masih geol. Jadi ketika dia kena silbak kopling, dia jadi bisa buat namanya kepresisian pemutaran si bandul kruk asnya. Karena salah satu menopang sedikit lah buat penahanannya gitu loh. Nah, kalau misalnya ini sampai namanya kausan atau nggak salah pasang, dudukannya tidak benar, si krukas bakal terjadi pemutarannya nggak bakal sempurna. Sedangkan oli pump motornya ini pemutarannya ikut si krukas, salah satu ikut gear ini nih. Ini juga termasuk masuknya ke bagian gear si oli pump dan ini nempel sama si krukas. Ya begini ya. Nah, jadi nempel di sini nih. Dia muter. Kalau misalnya geolnya muternya nggak presisi, si oli naik tetap naik, tapi tidak jadi maksimal buat naik ke atas. Apalagi mesin-mesin sistem berdiri tegak begini ya, beda sama yang namanya tidur sistemnya. Mesin sistem berdiri yang dimana jenis-jenis oli dia itu rata-rata tekanan dorongnya tinggi atau enggak mucratannya itu banyak banget ke bagian atas. Oke? Nah, efeknya apa aja bang kalau misalnya rusak misalnya kayak gini? Salah satunya contohnya si motor ini ya. Yang pertama, penyemprotan ke bagian krukas itu kurang. Dan kalau misalnya dipakai jangka panjang, krukas geol mulu, pemotornya nggak imbang jadinya. Kata bakal namanya udah nggak presisi atau nggak butuh di center ulang. Tapi masalahnya karena olinya itu tidak maksimal penyemprotannya ke seluruh sistem motor ini, jadinya ini ownernya kena kerusakannya. Cuman di stang sehernya aja kena, tapi di blok sehernya dia aman. Itu salah satu yang bikin beruntung si owner ini. Blok sehernya seramik lagi, aman ya blok sehernya. Jadi cuma ganti ring piston doang. Yang kedua, penyemprotan ke bagian romal kopling juga bisa berpengaruh dari si seal ini kalau misalnya kerusakan. Kalau misalnya rusak, biasanya nggak terlalu kena nih. Oke, tapi karena ownernya udah pakai sistem di custom, di bolong-bolong, jadi masih aman nih bagian romal koplingnya. Oke. Sama ini bagian yang bikin dia hancur itu, pokoknya stang serja hancur, sama nokenasnya. Nah, nokenasnya sampai kayak begini boy. Kalian lihat sendiri. Oli mah naik tetap naik, tapi nggak maksimal. Yang dimana ketika mesinnya panas banget, langsung kegerus ini nokennya gitu. Ibarat kata kurang pelumasan. Nah oli mah naik tetap naik gitu. Dia makannya perlahan lah, ibarat kata gitu tuh. Sampai hancur kayak begini ya. Tapi pelatuknya tetap aman. Hebat juga di situ. Yang hancur itu cuma di noken as sama si stang seher. Normal karena ownernya udah pakai jalan terus gitu loh. Kurang lebih gue lupa sih berapa lama. Ya kan? Nah jadi silbak kopling itu penting itu boy. Kalau misalnya sampai salah pasang atau enggak mengalami kausan kerobekan. Kalau misalnya pasang di bagian kopling itu memang susah. Butuh kepresisian yang pas. Kalau enggak robek, bikin ruyam. Pokoknya butuh kesabaran ya kalau misalnya lu masang bak kopling gak bisa buru-buru main ketak-ketok aja kalau nggak masuk. Terus apalagi pasang silbak kopling, pahamin dulu sebelum kalian bongkar, lihat dulu baik-baik jangan sampai kayak gini nih. Salah pasang, ini nih udah salah pasang jenisnya. Karena diperuntukkan motor dia nggak begini aslinya. Tapi ada jenis kopling, jenis bak kopling yang kayak begini nih pasangnya. Cuman gue lupa jenis motor apa. Oke, di video ini sudah jelas ya. Efek-efek apa aja kalau misalnya si bak kopling itu mengalami kausan atau nggak salah pasang ya, bisa menyeluruh motor kalian, bisa jadi kerusakan karena kurang tekanan oli pump. Nah gimana menurut kalian, ada nggak pernah ngalamin kayak motor ini cuma masalah perkara sepele karena si bak kopling aja motornya jadi keluar duit banyak banget? Coba di komentar.